warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Semoga kita dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melafazkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks pawai budaya. Sebelum itu, kita akan mengingat pelajaran minggu lalu tentang paragraf. Masih ada yang ingat apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan biasanya penulisannya menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks pawai budaya. Sebelum itu kita harus tahu apa itu gagasan pokok dan apa gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah suatu pernyataan yang menjadi inti dari suatu pembahasan. Biasanya, gagasan pokok terletak pada kalimat utama yang ada pada awal dan simpulan paragraf. Dalam arti lain, gagasan pokok atau ide pokok atau pokok pikiran yakni inti dari pembahasan dalam sebuah pernyataan kalimat. Sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan atau ide yang menjelaskan gagasan pokok. Jadi intinya, gagasan pendukung dalam satu paragraf lebih dari satu gagasan, sedangkan gagasan pokok hanya satu dalam satu paragraf. Nah, sampai di sini sudah paham? Nah, selanjutnya kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks pawai budaya. Nah, kita mulai ya, dalam teks pawai budaya paragraf pertama. Paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menantikan rombongan pawai yang lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Pada paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah budaya Maluku sangat unik dan menarik. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Itu gagasan pendukungnya. Nah, pada paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Sedangkan gagasan pokoknya, alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Pada paragraf keempat, gagasan pokoknya adalah budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepatalung buku. Rombongan Toraja menyembunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Nah, pada paragraf terakhir atau paragraf kelima, gagasan pokoknya adalah pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahunnya. Sampai di sini sudah paham? Jadi intinya adalah gagasan pokok adalah suatu pernyataan yang menjadi inti dari suatu pembahasan. Biasanya gagasan pokok terletak pada kalimat utama yang ada pada awal atau simpulan paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan atau ide yang menjelaskan gagasan pokok. Saya harap teman-teman dapat memahaminya ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di bawah kolom komentar. Sebelum saya tutup, saya mempunyai beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa itu gagasan pokok? Yang kedua, apa itu gagasan pendukung? Dan yang ketiga, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks pawai budaya paragraf pertama. Bagi yang memperhatikan tadi pasti bisa menjawab ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.